saya yakin dengan banyaknya arsitek membuat buku dari ya tidak hanya praktisi ya, tapi juga akademisi. Jadi dunia arsitektur itu akan lebih cepat ya perkembangannya. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir dalam acara Protos kali ini. Dan hari ini Protos kita adakan di hari Sabtu karena spesial dan mendatangkan tamu-tamu spesial juga. Di sini sudah terlihat, di sini ada Mas Andi Rahman sebagai konseptor dari buku Ngekos, dan juga ada Mas Anas Hidayat sebagai penulis dari buku Ngekos ini. Dan kita akan membahas mengenai progressive living yang akan dibahas oleh, di sini ada Bu Altre dan juga Pak Eka Swadiasa. Baik, kita boleh langsung mulai, Mas Bayu? Ya. Baik, saya akan sapa dulu Mas Andi Rahman. Selamat pagi, Mas Andi. Selamat pagi, Mbak Ziza. Boleh Mas Andi ceritakan dulu nih, Mas, bagaimana latar belakang akhirnya terbit di buku Ngekos ini, Mas. Silakan, Mas. Saya mau berbagi tentang sebenarnya apa sih latar belakang pembuatan buku Ngekos itu. Jadi karena ini banyak yang bertanya gitu ya, kenapa ngekos gitu ya, kenapa kos-kosan gitu. Karena ini sesuatu yang biasanya kalau arsitek kan lebih ke karya atau proyek-proyek yang seksi gitu ya. Nah, memang dari awal kita, karena studio kami itu kan mulai lahir ya, jadi tahun 2006 establish itu kan, di tahun 2006 itu era di mana media sosial mulai gencar ya. Jadi waktu itu ada Facebook yang cukup menyita masyarakat, jadi banyak orang jadi suka bermedia sosial waktu itu. Yang saya melihat ada tren yang berubah dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu medianya adalah media cetak, kemudian yang di tahun 2006 dan setelahnya itu lebih ke digital ya, internet, kemudian media sosial seperti itu. Nah, dari situ kami menyadari bahwa publikasi itu satu hal yang penting yang akan membuat studio kami bisa bersaing gitu ya. Sehingga dari awal kita memang sudah menyiapkan untuk mendokumentasikan karya-karya kami yang kami anggap representatif gitu ya, karya-karya yang terbangun dan kami anggap itu berhasil gitu. Nah, memang dari awal saya sudah punya impian dari waktu pendokumentasian karya itu, bahwa selain untuk publikasi, sebenarnya suatu saat saya pengen punya buku gitu. Karena menurut saya waktu itu ya, buku itu sesuatu yang sangat-sangat bernilai ya, karena kan membagikan sesuatu gitu ya, membagikan sesuatu ke masyarakat gitu. Sehingga ya, meskipun saya belum tahu bentuk bukunya nanti seperti apa, tapi saya sudah menyiapkan itu. Makanya semua foto karya saya kalau terbangun dan saya senang, itu selalu saya foto, saya dokumentasikan, saya buat narasinya, saya buat grafisnya. Jadi saya kumpulkan gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kan kita sudah bisa membukukan di buku Nata Bakta, dan kemudian di tahun ini kita membukukan buku Ngekos itu ya. Jadi awalnya itu memang untuk pendokumentasian karya, tapi kami beranggapan bahwa kalau hanya untuk kita sendiri itu kan saya rasa manfaatnya kurang ya. Jadi saya berpikirnya selain untuk pendokumentasian karya kami, kita juga perlu membukukan supaya manfaatnya bisa lebih luas gitu ya. Dan buku Ngekos pun juga sebenarnya juga tidak ada skenario, karena memang
itu secara alami gitu ya. Jadi ketika ini adalah time lapse proyek-proyek kos-kosan yang kami rancang gitu ya. Jadi studio kami established tahun 2006 sampai 2013 itu karya kos-kosan kami itu bisa dihitung dengan jari, tidak lebih dari 5 proyek lah. Tapi kita pernah menangani itu. Sampai di tahun 2013 itu kita mendapatkan kesempatan untuk merancang Rumah Kos Keputih Jilid 1. Dan sebenarnya nama berjilid-jilid itu kan juga tidak ada rencana, karena memang waktu itu kan klien hanya meng-hire kami untuk merencanakan Rumah Kos Keputih yang pertama itu, dan klien juga tidak ada rencana untuk melanjutkan ke yang jilid 2 dan seterusnya. Tapi setelah Rumah Kos Keputih jilid 1 selesainya di tahun 2014, 1 tahun proses perencanaan dan konstruksinya itu. Nah, respon dari mahasiswa yang ngekos di situ kan ternyata luar biasa, sehingga sampai inden pun sampai belasan orang. Nah, itu yang membuat Pak Iwan, klien saya, itu merasa, wah, sepertinya bisnis kos-kosan ini sangat menjanjikan gitu ya. Jadi dari situ beliau tuh memang punya rumah kontrakan yang jilid 2 ceritanya. Jilid 2 itu sebelumnya memang dikontrakkan untuk mahasiswa ITS. Satu rumah itu dikontrak 6 orang. Jadi biasanya kalau mahasiswa ITS gitu ya, kontrak satu rumah, kemudian dia patungan ya, kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Nah setelah dihitung-hitung sama klien saya, dengan dia punya rumah kos yang baru itu, jilid 1 tadi sama kos-kosan kontrakannya itu ternyata jauh lebih menguntungkan kos-kosan, sehingga beliau langsung memutuskan sama istrinya, kontrakan ini kayaknya kita ubah aja jadi kos-kosan gitu ya, karena jauh lebih menguntungkan gitu. Nah, jadi nyambung akhirnya. Jadi setelah jilid 1 selesai, itu jilid 2 itu kami rencanakan. Jadi beliau mengundang kami lagi untuk meminta kami mendesain jilid 2. Nah, jilid 2 itu dibongkar total karena lahannya yang terbatas 8x15. Tapi beliau ingin mendapatkan minimal 12 kamar karena kaitannya sama BEP ya, balik modalnya itu. Nah, ceritanya begitu. Nah, jilid 2 ternyata juga beliau merasa berhasil, senang. Wah, ternyata jilid 2 menurut beliau kan paling menguntungkan gitu ya, kalau cerita di buku ini kan. Karena lahannya sempit, dapat 13 kamar, jadi paling menguntungkan secara ekonomi. Nah, habis itu beliau lanjut ke jilid 3. Nah, jilid 3 itu ceritanya itu sebenarnya tanahnya kakaknya. Jadi kakaknya punya di komplek perumahan itu ya, satu komplek itu ada punya rumah yang cukup besar. Jadi 14x20. Dan kondisinya itu memang karena dananya terbatas waktu itu, jadi Pak Iwan dan istrinya itu seperti mengajak ya, merayu kakaknya ya, daripada kamu kontrakkan, karena itu juga dikontrakkan rumahnya itu juga untuk mahasiswa, dan cuma 6 kamar, rumah sebesar itu hanya dapat 6 kamar gitu, karena kan memang rumah ya, 6 kamar. Jadi Pak Iwan dan Bu Haliatin itu presentasi ke kakaknya, jadi kayak hitung-hitungan, ini kalau investasi kos-kosan begini. Jadi diyakinkan gitu kakaknya, terus kakaknya, ya sudah, aku punya tanah sama rumah itu, aku investasinya itu saja, kamu yang membangunnya, merenovnya, nanti kita bagi hasil. Jadi begitu. Jadi akhirnya jilid 2 selesai, itu lanjut lagi jilid 3, karena jilid 3 Pak Iwan berhasil meyakinkan kakaknya. Kayak buka franchise ya Mas? Iya. Dan jilid 3 itu jadi yang terbanyak, jadi 19 kamar jadinya. Jadi juga sangat menguntungkan buat beliau. Jadi karena paling banyak 19 kamar. Lalu itu beliau juga sudah berencana selesai karena sudah 1, 2, 3 kan ya. Nah, tapi ternyata ada tanah yang dijual di sebelah masjid di dekat situ juga. Itu yang menurut beliau, wah ini strategis kalau karena waktu itu dilepas di situ, waktu beliau bilang ya cukup murah di situ ya, di situ karena butuh gitu kan. Jadi beliau merasa sayang, terus tapi uangnya sudah habis kan buat bangun jilid 3. Terus dia nyari saudaranya yang lain gitu ya. Dia punya ponakan di Jakarta, ponakan. Jadi dia ponakannya itu punya deposito gitu ya.
deposito, terus dirayu juga beliau presentasi gitu ya, suami istri presentasi, kamu ya daripada deposito kamu keuntunganmu sebulan sekian, jadi dia ngitungkan gitu ya. Tapi kalau kamu bangun kos-kosan ya, kamu nanti begini investasi yang kamu dapatkan ya, apa keuntunganmu. Jadi warnanya pun akhirnya ya sudah kalau gitu, daripada tak deposito kan tak bangun kos-kosan. Akhirnya yaitu jilid 4 dan 5 itu akhirnya sampai jilid 4 dan 5. Jadi dari situ ketika kita mempublikasikan jilid 3 ya waktu itu ya, jilid 3 terus kemudian jilid 2 itu kita juga publikasikan di Art Daily dan kita coba submitkan di World Architecture Festival dan masuk shortlist. Kemudian kan dipublikasikan di mana-mana. Nah dari situ baru post-posan kami itu jadi seperti sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Jadi dari dalam kurun waktu 6 tahun 2013 sampai 2019 itu kita merancang 43 rumah kos. Wow. Salah satu keuntungan ketika kita mempublikasikan karya kita gitu ya. Ini menurut saya ini salah satu keuntungannya gitu ya. Lalu ini latar belakang kedua gitu ya. Jadi ya saya menyadari memang tidak mudah ya menulis. Masih belum banyak juga arsitek yang menulis buku arsitek Indonesia ya khususnya. Dan ya menulis dan merancang itu kan menurut saya dua hal yang berbeda. Jadi ya yang bagus dalam merancang belum tentu bisa menulis. Jarang sekali arsitek yang bisa merancang dengan baik dan juga bisa menulis dengan baik, itu sangat langka gitu ya. Dan menurut saya karena memang saya juga masuk kategori yang tidak bisa menulis, jadi saya merasa saya perlu membuat buku supaya teman-teman yang sama seperti saya ya, praktisi yang sama seperti saya di Indonesia ini juga bisa membuat buku dengan cara yang saya tempuh ini, yaitu berkolaborasi dengan penulis gitu ya. Sehingga yang tadinya ya seperti saya yang arsiteknya tidak bisa menulis tapi bisanya hanya bercerita gitu ya, berkolaborasi sama penulis ya bisa menghasilkan sebuah buku. Dan menurut saya ini sangat penting, banyak arsitek yang membuat buku itu menurut saya sangat penting, karena dengan demikian maka referensi atau literatur buku untuk mahasiswa arsitektur dan arsitek muda itu semakin banyak. Jadi dan saya yakin dengan banyaknya arsitek membuat buku dari ya tidak hanya praktisi ya tapi juga akademisi, jadi dunia arsitektur itu akan lebih cepat ya perkembangannya. Ya inilah di tengah tidak banyak arsitek yang menulis buku, kita pengen terus menghasilkan buku ya, supaya itu tadi untuk membangkitkan semangat lah. Sebenarnya ya bisa kok kalau kita mau gitu ya. Yang lain adalah buku ini agak khusus ya, buku yang kedua ini agak khusus karena memang buku ini ceritanya begini. Jadi ketika saya menyelesaikan buku yang kedua, pertama ya Nata Bata, kan saya memberi hadiah ke klien saya ya, kos-kosan ini Pak Iwan. Jadi saya beri hadiah satu buku. Nah waktu itu beliau menyampaikan ke saya, Mas Semen nggak pengen bikin buku kos-kosan gitu ya. Jadi kayak itu menurut saya sebuah stimulus yang luar biasa ya ketika itu. Meskipun memang saya punya mimpi untuk membuat buku tentang kos-kosan, tapi waktu itu kan apa yang disampaikan klien saya itu membuat saya semakin percaya diri gitu ya. Wah, kok kepikiran begini ya klien saya ini, padahal kan ya jarang ya klien berpikir seperti itu gitu ya. Karena dengan demikian otomatis saya mikirnya ketika saya nanti menyusun buku kos-kosan maka akan lebih mudah, karena klien saya ini sudah memberi lampu hijau gitu ya. Karena ketika saya akan menulis buku kos-kosan pasti nanti akan merepoti beliau gitu ya. Jadi kayak ya interview, kemudian difoto ulang, kayak gitu kan pasti ya, ngerepoti lah gitu ya. Tapi kalau beliau dari awal sudah
sudah mendukung, ini berarti satu hal yang tidak boleh saya sia-siakan gitu ya. Ya ini, jadi memang kami lebih pada berbagi pengalaman dan cerita. Jadi apa yang ditulis di sini itu apa yang kami alami gitu ya, yang kami sudah lakukan dengan kelemahan dan kelebihannya yang itu mau kita bagikan supaya nanti mahasiswa dan arsitek muda yang punya kesempatan mendapatkan proyek rumah kos itu bisa belajar di sini ya, kesalahan kami tidak diulang dan apa yang sudah kami lakukan dan cukup berhasil bisa mereka kembangkan lagi. Jadi mereka punya pijakan yang lebih jauh lagi dari apa yang saya alami dulu, karena waktu saya merancang kos-kosan belum ada referensi ya, belum ada rujukan. Tapi buku ini maksud saya juga pengen jadi rujukan supaya mahasiswa dan anak muda itu ketika merancang kos-kosan, paling tidak mereka sudah belajar dari kos-kosan yang sudah pernah kita rancang, sehingga mereka bisa sudah satu step lagi, selangkah lebih baik dari kami dalam memulainya gitu ya. Kemudian ini juga karena saya muslim, jadi ya sebenarnya ini bagian dari pengamalan ilmu. Jadi ilmu yang saya sudah dapatkan ini ya akan jauh lebih bermanfaat kalau saya bagikan gitu ya. Nah, di buku ini itu dalam buku baik buku Nata Bata maupun buku Ngekos itu kami punya strategi dalam menyusun gitu ya. Yang ini mau saya bagikan juga ke studio atau teman-teman arsitek yang punya studio, yang mungkin juga banyak bertanya itu bagaimana sih Mas Andi itu membagi waktunya yang ngurusi proyek, ngurusi studio, tapi juga masih ngurusi buku. Jadi ini salah satu cara saya gitu ya. Jadi di studio kami itu kita selalu menerima mahasiswa magang. Nah, mahasiswa magang inilah yang selalu saya libatkan dalam proses pembuatan buku gitu ya. Jadi mahasiswa magang ini tidak hanya mendapatkan pengalaman proyek, mengerjakan proyek kami, membantu kami dalam bekerja di proyek, tapi juga kami libatkan dalam penyusunan buku. Karena menurut saya dalam proses menyusun buku, mereka meskipun hanya terlibat dalam part-part tertentu, itu mereka tetap belajar. Jadi mereka tetap belajar karena mereka terlibat dalam penyusunan ini gitu ya. Dan selalu saya apresiasi dengan saya munculkan di buku itu ya. Mereka saya tulis karena mereka memang bagian dari penyusun buku ini. Ini juga banyak yang tanya itu ya, kenapa rumah kos? Ya benar, memang salah satu apa yang kami perjuangkan ya bahasanya di buku Ngekos ini sebenarnya adalah kita sebagai arsitek itu kan tidak boleh membagi proyek, apakah itu proyek itu prestisius atau tidak, kemudian proyek itu besar atau tidak, proyek itu dibayar atau tidak dibayar, itu tidak boleh. Jadi ketika kita profesional sebagai arsitek profesional, maka segala proyek yang masuk ke kita dan kita sudah berkomitmen untuk menerima itu, maka kita harus menyelesaikan itu dengan profesional, dengan sama baiknya gitu ya, dengan sepenuh hati gitu ya, semuanya. Jadi bahkan proyek yang tidak dibayar sekalipun, jadi kalau kita sudah komitmen menerimanya, membantu, maka ya kita tetap harus penuh hati gitu ya. Itu menurut saya yang disebut profesional. Dan dari awal sebenarnya sejak merancang rumah kos Keputih yang pertama itu sebenarnya prinsip yang kami angkat itu sebenarnya ini. Jadi rumah kos yang memanusiakan manusia. Jadi lebih pada itu gitu ya, memanusiakan mahasiswa yang tinggal di situ gitu ya. Jadi tidak sekedar memenuhi hasrat klien dari sisi ekonomi karena ini tetap merupakan bangunan komersil, tapi part yang menggunakan atau mahasiswa yang tinggal di situ itu kami nomor satukan ya, kami manusiakan. Karena dengan kami manusiakan itu mereka akan kerasan, mereka akan bercerita ke teman-temannya yang main ke situ akan mengalami secara langsung dan akan bercerita ke teman-temannya, sehingga nanti kos-kosan ini secara tidak langsung akan dipromosikan sendiri gitu ya, secara langsung gitu ya, sehingga itu juga kembali ke klien. Ini kalau
saat tadi saya cerita ya, ini jilid 1 ceritanya dimulai dari sini, kemudian jilid 2, terus jilid 3, jilid 4 dan 5, jilid 6. Ini satu kompleks ceritanya. Jadi tidak diskenariokan juga, jadi berkembang dengan sendiri gitu. Dan saya berlanjut ke Mas Anas nih, Mas Anas. Boleh diceritakan nggak nih bagaimana proses penulisan si buku ini, terus sampai akhirnya jadi sebuah buku yang menarik untuk dibaca dan ilmunya cukup banyak juga di sini. Cerita saya sebenarnya iseng banget sih. Jadi kalau Mas Andi tadi bicara tentang yang real gitu, jadi cerita saya itu malah fiksi yang intermezzo sebenarnya. Tapi nanti akan saya perlihatkan di akhir saja. Jadi proses penyusunan buku Rumah Kos ini kan ada 2, jadi saya dan Mas Andi Rahman. Jadi Mas Andi Rahman sebagai konseptornya, saya sebagai penulisnya. Sebenarnya kita sudah lama sih belajar untuk menerbitkan buku. Dari tahun 2011 kalau nggak salah. Di tahun 2011 dulu ada buku CSA itu, lalu ada buku kumpulan karya arsitek IAI Jawa Timur, lalu ada 15 cerita arsitek muda itu. Tapi itu masih dengan banyak orang. Kemudian ketika buku Nata Bata itu, ya itu baru kita ya memang berdua. Jadi Nata Bata, kemudian buku yang kedua adalah Ngekos. Dan buku Ngekos ini juga buku Nata Bata itu karena mungkin Mas Andi juga seorang arsitek ya. Jadi menata bukunya itu juga mungkin dengan kacamata arsitek gitu. Jadi juga didesain. Tidak hanya sekedar tulisan kemudian dikumpulkan lalu dijilid, itu bukan, jadi didesain. Dari proses penulisannya sendiri pun ada kendala-kendala nggak ya Mas Anas hadapi, misalnya dari cerita dari owner kah, atau dari misalkan dari masing-masing si tempat kosnya itu juga penghuninya? Iya, kalau untuk buku Ngekos ini kan salah satu proses yang penting adalah wawancara dengan pemilik dan penghuni kosnya, karena itu sebenarnya yang agar buku ini tidak melulu cerita dari sudut pandang arsiteknya, karena dari pemilik, dari penghuni, ketika mereka menempati, ketika pemilik mungkin mengelola, kan juga ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi masukan dari untuk arsiteknya. Jadi tidak hanya hal-hal yang baik-baik gitu kan, jadi ada mungkin ketika menempati itu kelemahannya apa dan lain-lain. Dan itu memang ketika saya wawancara dengan Pak Iwan ya, juga dengan penghuni kos, jadi ada 6 jilid itu ya masing-masing saya wawancarai penghuninya. Jadi justru ketika dari Pak Iwan itu saya juga banyak mendapat masukan juga. Jadi bahkan kadang-kadang mungkin yang Pak Iwan mau ngomong ke Mas Andi nggak enak, justru malah ngomong ketika saya wawancara itu. Jadi keluar semua ketika sesi wawancara itu ya? Ketika saya wawancara, iya. Jadi ketika salah satunya yang di Rumah Kos jilid 2 itu ya. Jadi ada sebuah kamar yang dulu Mas Andi sudah bilang itu jangan bikin kamar. Nggak usah bikin kamar, kamarnya 12 saja. Tapi Pak Iwan dan Bu Alatin waktu itu, wah kalau 12 kurang banyak, ditambah aja biar jadi 13. Dan ternyata ketika sudah jadi itu jadi kamar kos yang istilahnya tidak disukai di jilid 2 itu gitu loh.
kan kamar kosnya banyak. Ketika yang lain ada yang kosong, yang dari situ mesti pengen pindah ke tempat itu, nanti ditempati orang lain lagi gitu. Jadi itu sebagai pilihan terakhir di situ. Dan Pak Iwan baru bilang gitu loh, ternyata bener yang dibilang Mas Tandi itu. Dulu nggak usah dibikin kamar, ternyata ketika dibikin kamar gitu. Pak Iwan juga akhirnya juga tahu bahwa ketika arsitek mendesain itu pertimbangannya ada banyak gitu, nggak sekedar jumlah kamar saja. Kemudian yang menarik dari Pak Iwan ini juga kesadaran untuk meng-hire arsitek dalam membuat rumah kos. Jadi kalau dia cerita itu awalnya dari bahwa dia itu kan sarjana dan punya keahlian gitu. Maka ketika saya membuat sesuatu termasuk rumah kos itu ya harus saya serahkan kepada ahlinya. Kalau enggak dan nanti pasti ya ada sesuatu yang enggak beres. Ya dari situ yang kemudian membuat Pak Iwan itu mencari arsitek untuk membangun rumah kosnya itu. Mas Anis ada yang mau diceritakan juga atau dia mau di-share ke rekan-rekan yang hadir saat ini? Silakan. Jadi saya bacakan saja ya. Ya. Inilah kisah negeri ngekos. Negerinya orang-orang yang ngekos. Dari rakyat jelata, lurah sampai camat, bupati, gubernur sampai para menteri, semua orang-orang ngekos. Presidennya dari masa ke masa juga tokoh-tokoh ngekos. Presiden ke-1 pernah ngekos di Penalas, Surabaya, dan Bandung. Presiden kedua juga ngekos, Kostrad Jawi. Presiden ketiga juga pernah ngekos, bahkan sampai ke luar negeri. Presiden keempat terkenal karena pernyataannya, itu aja kos repot. Iya. Presiden kelima malah cucu ngekos karena anaknya anak kos. Jadi karena anaknya presiden yang pertama, yang kelima ini kan, maka dia adalah cucu kos. Gitu. Karena saya nggak tahu Megawati pernah ngekos apa enggak. Presiden ke-6 pasca KFD sementara harus ngekos di partainya sendiri. Sepertinya enggak kayaknya Mas. Presiden ke-7 juga kos, maksudnya kos Solo ya kan. Presiden ke-7 ini kos Solo, maksudnya dari Solo. Saat ini negeri ngekos sedang geger karena terdengar kabar yang semakin santer bahwa para dewa akan menurunkan sebuah kitab berwarna kuning yang berjudul Ngekos. Kitab yang katanya membalikkan sudut pandang. Oh, ini klaim saya, nanti bisa dibantah juga nggak masalah. Bahwa hal yang bersifat tetap itu memang baik. Pekerjaan tetap, rumah tetap, gaji tetap, ya, istri tetap. Tapi kesadaran akan kesementaraan itu lebih baik. Bahwa segala sesuatu sifatnya hanya sementara. Nenek moyang kita sudah mengingatkan, urip mampir ngombe, hidup ini hanya mampir minum. Jadi mampir itu tidak menetap, singgah sementara, maka mampirlah sebaik-baiknya, jangan malah menimbulkan masalah. Ya. Para dewa sedang bersidang membahas kitab ngekos yang akan diturunkan ke negeri ngekos. Ini sidang tak terlalu serius, informal saja. Jadi para dewa boleh berpakaian tapi sopan. Tapi Dewa Api harus meninggalkan jaket apinya di luar karena dikhawatirkan membakar ruang sidang. Ada dewa yang terpaksa disuruh pulang untuk mengambil maskernya yang ketinggalan di rumah. Mereka ngobrol membicarakan buku ngekos. Sebelum dibedah, ya dibahas dulu lah. Para dewa terlihat punya pekerjaan dan tidak makan gaji buta. Dewa waktu atau dewa kala berkata, ngekos adalah soal waktu, bahwa segala sesuatu hanya sementara.
Lalu ada dewa yang berkata, tapi bangunannya kan permanen, tetap. Kala membentak, bagi kala tak ada yang tetap. Semuanya sementara. Kalian mau buktinya? Jika mau bukti, toh gampang saja. Akan aku cabut waktu yang aku berikan kepada kalian. Semua dewa diam, tak berani membantah kala. Karena jika waktu sudah dicabut, tamat riwayatnya. Dewa Api protes, buku ini cukup tebal, jadi lama habisnya kalau dibakar. Seorang dewa lain menanggapi, buku itu tidak dibaca, bukan dibakar. Dewa Air menyanggah, tenang, jika dibakar, aku yang akan memadamkannya. Karena jawabannya yang menyejukkan itu, Dewa Air mendapat hadiah 1 buku ngekos yang meloncat-loncat gembira luar biasa. Dewa Bulan juga tidak puas. Ketika malam aku tak bisa mengintip karena di buku ini ceritanya tentang kos putra semua. Dewa yang lain malah membuli, dasar dewa pengintip, kayak nggak ada kerjaan saja. Dewa yang lain lagi memberi jalan tengah, itu kalau menurut Dewa Bulan. Coba tanya Dewi Bulan, pasti akan lain cerita. Dewa Matahari berpendapat, aku puas karena sinarku bisa masuk sampai ke dalam. Ada dewa yang bertanya, apa benar-benar sampai ke semua ruangan? Dewa Matahari menjawab, tidak semua optimasi, tapi sebagian besar lah. Jadi bagus ini. Dewa lain menanggapi sini, Dewa Matahari cari muka biar dapat hadiah. Dan meledaklah tawa Dewa Matahari. Dewa Angin juga berpendapat, tapi juga puas aku bisa menerobos sampai ke dalam-dalam. Ada dewa yang ngeledek, tapi apa lama-lama tidak masuk angin. Dewa Angin agak marah, jangan ngeledek. Tanpa angin dan udara kamu tidak bisa bernapas. Dewa itu diam sambil tersenyum, dia hanya iseng menggoda Dewa Angin. Lalu di bagian akhir, Sidang memilih dewa yang diutus untuk membawanya ke bumi. Dewa Petir dengan tegas menolak, nanti semua akan kaget, pilih yang lain saja. Dewa Angin juga menolak, saya takut semua malah keterbangan. Karena tidak ada satu dewa pun yang mau, akhirnya yang diutus adalah Bagong, yang saat itu sedang piket jadi satpam di ruang sidang. Dewa Ketua Sidang berkata pada Bagong, cepat kamu bawa turun Gong, hari ini buku itu mau dibedah. Bagong bertanya, ini nanti saya turunkan ke siapa? Dewa yang lain menunjuk, itu 2 orang laki-laki dan perempuan yang akan membedah. Bagong pun siap, oke, itu yang laki-laki yang berambut pendek dan yang perempuan yang berambut panjang ya. Dewa itu tertawa, kebalik kok. Dewa yang lain lagi menyahut, yang laki-laki yang berambut panjang, yang perempuan malah yang berambut pendek. Bagong tersenyum simpul, wah benar-benar progresif ini yang begitu. Dewa-dewa yang lain riuh menyorai Bagong, cepat diturunkan, keburu telat. Bagong pun turun dengan parasut karena dia tidak bisa terbang seperti dewa-dewa. Jadi Bagongnya turun membawa buku ngekos. Lalu Bagong menyerahkan buku ngekos kepada 2 orang pembedah di bumi. Pembedah itu ternyata bernama Alperose Asli dan satunya bernama Ika Swadiansa. Bagong berkata, pesan yang saya bawa dari para dewa, buku ini silahkan dibedah sebedah-bedahnya. Anggap saja 2 penulisnya tidak ada. Silahkan saja. Semoga buku ngekos bisa memajukan negeri ngekos. Pada hakikatnya di dunia ini kita ngekos. Jadi orang yang ngekos berarti ngekos di dalam ngekos. Ingat, urip mung mampir ngekos. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya mau mempersilakan untuk Mas Eka dan juga Bu Aceh, dan kita akan beralih ke Mas Eka dulu. Silakan membedah tanpa melihat ada penulis dan pengarangnya di sini, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya izin share screen sebentar. Silakan. Jadi ini kan tulisan saya di
pembukanya ngekos itu. Jadi saya ingin ngobrol tentang ini saja. Jadi melayout progresifan kos-kosan itu. Saya mulainya dari yang tidak arsitektural dulu, bahwa ini ada teori bahwa return of capital, karena tadi kita bicara banyak tentang ekonomi, itu berbanding lurus dengan growth rate. Jadi yang satunya bisnis, yang satunya negara gitu. Jadi kok satunya naik, naik. Contohnya di arsitektur kita bicara real estate dan GDP. Nah, ketika ini terjadi, maka ada yang terus berubah di arsitektur kita. Yang pertama adalah depresiasi jarak. Nah, di sini ada misalnya dua contoh yang paling besar sih, Jane Jacobs sama Kudori ya, yang mengatakan bahwa pusat kota itu harusnya milik rakyat gitu, tapi karena depresiasi, karena adanya apresiasi ekonomi jadi tidak bisa. Gitu. Dan kemudian 20th Century American Dream memperkenalkan sprawl dan lain-lain. Nah, impact-nya apa? Kalau di tulisan saya itu saya bicara tentang Surabaya itu nggak terlalu kelihatan. Jadi yang nomor satu ini Surabaya, kita punya aglomerasi perputarannya itu di sekitar yang biru itu, sementara kebanyakan orangnya itu tinggalnya di kuning itu. Jadi sebenarnya Solo nggak terlalu jauh dari Surabaya. Tapi kalau kita bicara, by the way ini dengan skala yang sama ya. Jadi kalau kita bicara Jakarta, di sini ada Jakarta, ini pusat sebaran aglomerasi tradisionalnya. Pada awalnya ring satunya masih Solo gitu. Contohnya ya. Tapi terus kemudian muncul ring 2 dan kemudian ring 3 yang ini juga menjadi masalah di megapolis di negara dunia, di negara selatan terutama. Tapi kita terus kemudian berusaha untuk mengatakan itu tidak masalah, padahal ini masalah gitu. Ya. Dan sebagai perbandingannya ini Surabaya dan Jakarta ini tadi. Jadi kalau kita lihat hitung ini sebenarnya ada 7 ring, jadi sampai 70 km jauhnya. Yang paling jauh di ring ke-6 ya, mungkin 60 km. Nah, sehingga dari sini tadi yang pertama karena bisnis itu tadi, yang kedua adalah kalau tidak distance-nya maka ukurannya. Contoh nih, kalau kita bicara generasi kakek kita, jadi generasi -2 dari sekarang, kisaran rumah di middle income-nya 200 meter persegi. Ke ayah kita itu kasaran sekitar 120 ke 150. Jadi ini semua dengan skala yang sama. Bukan ukuran ya, kita hanya ini semua lebarnya di 10 meter. Sementara yang generasi kita sekarang itu di kisaran ini. Rumah pada umumnya yang ada dijual dengan sistem bank. Ya. Sementara tadi kita bicara kita sebenarnya punya yang namanya kampung dan lain-lain, dan itu dinyatakan mungkin 20 tahun yang lalu dikatakan sebagai sesuatu yang uncivilized, tidak menunjukkan perkembangan zaman. Sementara itu di Amerika Serikat tiba-tiba ini di stop gitu. Jadi kalau saya dulu di Ken Larson itu bilang bahwa millennial generationnya at least US ya, itu sudah tidak mau yang namanya commute gitu. Mereka adalah the cheapest generation, mereka tidak terlalu peduli dengan possession, karena urip mau mampir ngombe, mereka milih ngekos di tengah kota. Dan muncullah kemudian ini mulai tren baru di Amerika Serikat. Boston ini rumah yang tadinya 200 meter persegi di generasi kita, karena ini di Boston tahun 2011 itu mulai muncul 114 meter persegi, ini San Francisco 67, di New York 84 meter persegi, London 26 meter persegi. Yang ini saya kasih satu contohnya, Adab New York ini 84 meter persegi sudah dibangun. Jadi ini unit tipe unitnya yang paling banyak yang itu tadi dan dibangun dan selesai dibangun. Dan ini yang membuka jalan dengan untuk micro unit yang lainnya di belahan dunia negara-negara maju terutama. Terus kemudian muncul yang berikutnya nih, ada yang namanya co-living, di mana ini WeWork yang terus sudah bangkrut ya, tapi ini tahun 2016 dia bikin yang namanya WeLive. Jadi akhirnya mereka tinggalnya di kamar-kamar terus, tapi mereka enjoy hidup yang benar-benar komunal gitu. Nah sekarang sebenarnya kan ini kelihatan modern sekali, ini bukan hotel, ini hidup permanen, walaupun jadi temporal dan permanen ini jadi agak bedanya jauh, gitu. Agak susah dibedakan maaf. Tapi kan ini nggak ada bedanya dengan konsep kampung kita 20 tahun yang lalu yang dikatakan sebagai kampungan itu gitu. Dan ini yang di London, versi di London dibuka di tahun yang sama. Dan ini bukan sesuatu yang hanya terjadi di negara utara-utara. Bule-bule yang tinggal katakanlah misalnya di Bali pun membuat community yang sama.
Jadi ini bukan hotel, ini adalah co-living dan sangat berbeda gitu ya. Jadi dia punya, tapi poinnya dunia itu berubah, tapi teorinya kita itu sangat lambat untuk berubah. Bahkan co-living kemudian digunakan untuk merevitalisasi mall yang bangkrut atau untuk mengatasi demensia. Jakarta pernah mencoba ini tahun 2012, cuma metodenya masih bicara sesuatu yang sangat-sangat real estate, apartemen. Jadi ini terus, tapi kemudian saya ingin beralih di paper itu, saya beralih ke Hong Kong. Nah, kenapa Hong Kong? Karena Hong Kong pada saat 2-3 tahun yang lalu itu mengambil alih posisi New York sebagai kota dengan konsentrasi bilioner terbanyak di dunia. Tapi mereka di saat yang bersamaan adalah kota yang paling mahal di dunia untuk housingnya. Itu dihitung berdasarkan bukan harganya, tapi dia dibagi dengan pendapatan pendapatan mayoritas penduduknya gitu. Jadi Hong Kong itu yang paling mahal. Nah, hampir 40% penduduk Hong Kong itu hidupnya dari subdivision house. Jadi subdivision house itu ini apartemen, tapi bukan ini gitu. Jadi dari apartemen ini terus dia dibagi-bagi lagi menjadi biasanya ukurannya antara 7 sampai 10 meter persegi saja. Sehingga flat itu hanya satu kamar ini. Sementara itu ukurannya kira-kira ya, ini perbandingannya sekitar satu parkir mobil. Sementara kitchennya jadi komunal dan toilet. Nah, di buku itu ada reference-nya bisa dilihat. Ini salah satu contohnya subdivision yang dimana saking cepatnya ekonomi Hong Kong itu maju dan dikatakan masuk menjadi negara maju. Mereka menjadi korban dari kesuksesannya sendiri, yang akhirnya ini yang 7 meter persegi itu tadi. Dan ternyata itu bukan yang paling parah di Hong Kong, karena di Hong Kong masih ada yang namanya coffin house. Jadi seperti yang tadi subdivision, tapi dia tingkat 2 lantai biasanya ini. Atau bahkan ada lagi yang lebih parah, biasanya ini untuk orang-orang yang sudah berumur dan sudah tidak berpenghasilan, namanya cage house. Dia sampai 3 lantai dan dia literally tinggal di cage. Nah, apakah itu kenyataan yang jauh dari Indonesia? Enggak. Kita masih ingat ini belum terlalu lama Kos Johar bahwa dengan ini adalah cara bagaimana kebanyakan masyarakat kita yang kurang beruntung itu berusaha bertahan hidup di tengah kota dengan segala kekurangan yang ada. Tapi dengan istilahnya menghilangkan ini semua, ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, terus baru kita masuk ke Andi Rahman Architects dan buku ngekosnya. Saya sangat mengapresiasi dengan ditulisnya buku ini. Tadi banyak yang sudah disampaikan. Kita perlu membicarakan hal yang remeh-temeh, karena apa? Hal yang remeh-temeh ini sebenarnya sangat dekat dengan kenyataan kita. Kita ini lama-lama akan menjadi society yang seperti katak yang dimasukkan di dalam kompor itu yang dinyalakan pelan-pelan airnya gitu. Kita tidak terasa bahwa kita itu sedang dimasak dan kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Kita tidak merasakan itu. Nah, saya akan memulai dari preferensi saya, ya, ketidakpreferensian saya. Jadi banyak yang saya sangat menghargai semua yang ditulis. Jadi ini menurut saya sangat luar biasa, butuh ketekunan yang luar biasa, meyakinkan dan membangun sampai dia menjadi dan barangnya jadi. Tapi saya tertarik dengan ini dan ini. Itu bagaimana sebenarnya dari foto existingnya menjadi barang jadi itu berubahnya sebenarnya banyak sekali dan jauh sekali. Saya sangat menghargai buku ini sebagai sebuah proses desain, bukan sebagai hasil desain akhirnya. Jadi proses bukan per proyeknya, tapi bagaimana proyek itu berproses dari satu ke yang lainnya. Jadi misalnya ini dari 5 itu ada 6 ya, yang satunya kan satu bangunan dua sisi. Tapi kita melihat ada 2 tipikal yang sifatnya masih rumah karena dia renovasi awalnya. Dan ada yang dari sini sudah benar-benar kelihatan kayaknya ini bukan rumah. Jadi kita bicara fungsi. Nah, saya sebenarnya lebih tertarik untuk mengulik bagaimana bukan fasadnya, tapi fasad ini terus kita menebak-nebak efeknya ke dalam programnya itu apa. Jadi kalau kita lihat dari yang pertama seperti ini, dan ini sudah kelihatan bahwa ini 2 masa dan sebagainya, bahwa terus ini dan ini 2 bangunan ya, 4 dan 5. Tapi poinnya sebenarnya adalah bahwa dari sini ke sini itu sebenarnya ada perbedaan yang cukup jauh, tidak hanya di tampaknya saja. Nah, saya preferensi saya sebenarnya dalam membaca buku ini lebih ke arah sana.
Nah, seperti saya kasih beberapa gambaran pendapat saya tentang buku ini. Saya melihat pada akhirnya bukan di bukunya tapi di desainnya. Ini kurang lebih seperti ini ketika semua gambar denah yang ada di buku ini minus rooftopnya kita keluarkan karena tidak cukup, kita usahakan untuk muncul dalam satu skala yang sama. Usaha ya, karena ini bikinnya di PowerPoint saya dengan segala kekurangannya. Dari sini kita lihat secara ukuran dan lain-lain itu bagaimana sebenarnya sangat variasi. Yang saya lihat pertama itu adalah sirkulasinya, karena tentunya muncul sirkulasi-sirkulasi yang tidak efisien ukurannya. Tapi ini jadi masuk akal karena ini adalah dari rumah yang kemudian direnovasi, bahwa kemudian dari jilid 1 ke jilid 2 dan berikutnya itu semuanya ketika ada yang dibongkar dari nol itu kelihatan sekali bagaimana sistem sirkulasinya itu menjadi sangat-sangat efisien. Itu salah satu pelajaran yang saya petik dari sini. Dan yang berikutnya mungkin yang remeh-temeh dulu, perbandingan kamar dan kamar mandi, kita bisa lihat yang sampai di 0,33 sampai yang di akhir ini sudah sampai ke angka sampai 0,4. Jadi ada improvement di antara satu jilid ke jilid berikutnya. Tapi saya yang paling tertarik itu sama ini yang disebut sama communal space itu. Saya melihat bahwa communal space ini juga dia mengalami evolusi ya, gitu. Dari yang pertamanya sifatnya masih cukup seperti rumah gitu ya, rumah jilid 1 ini, yang lama-lama menjadi subsektor gitu. Terutama yang terakhir ini menurut saya kelihatan sekali perbedaannya. Itu bagaimana di situ sudah ada ruang, di sini juga ini ruang privat di dalam ruang publik gitu ya. Jadi di mana di situ ada seperti ada fase 1, fase 2 untuk masuk ke ruang dan lain-lain. Dan saya sangat mengapresiasi sebenarnya hal-hal kecil seperti lorong angin, lorong cahaya dan lain-lain ini. Yang kita lihat dari sini ke sini itu semakin lama semakin bertambah. Karena ini yang terakhir, ini yang pertama ya. Jadi ada progres yang saya rasa terutama untuk yang mahasiswa atau yang fresh graduate itu bisa banyak belajar dari buku ini. Seperti yang di Mas Andi dan Mas Anas bilang bahwa dengan baca buku ini Anda tidak perlu memulai dari nol lagi. Mulailah dari yang ini gitu, supaya kita bisa menghasilkan rancangan-rancangan kos yang lebih baik. Communal space-nya pun saya lihat ada 3 tipe yang berbeda. Ini yang sifatnya masih seperti rumah, ini yang tadi saya bilang sudah mulai private di dalam area publik. Ini yang bicara tentang light well dan lain-lain, dan ini yang sudah bahkan sifatnya permeable karena lantainya tembus pandang, tembus udara, tembus pandang dan lain sebagainya. Tapi saya melihat desain kamarnya itu sendiri tidak banyak berubah. Nah ini yang menjadi kritik saya sebenarnya, gitu, bahwa desain kamarnya ya tapi tentu ya karena ada ini kan untuk profit oriented ya. Tapi saya melihat ada perbedaan hanya di antara kayak misalnya penerapan interior yang masuk ke dalam dinding dan yang tidak, tapi sebalik. Tapi buat saya ini menunjukkan bagaimana kemudian ternyata Andi Rahman itu dalam proses jilid 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu dia juga berubah, gitu, berkembang, tidak kemudian hanya berhenti stagnan di satu desain. Istilahnya itu patokannya ini ya sudah ini terus gitu. Jadi kalau tadi kita ada kata-kata dari Mas Bayu tentang franchise, ini franchise tapi dia berkembang terus. Nah, kemudian saya juga sangat tertarik dengan berikutnya itu terus ngapain gitu. Karena ini ada halaman yang menjelang ke belakang itu dia bercerita tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan dan belum jalan. Dan ada sekali lagi ini preferensi karena saya tidak terlalu prefer dengan tampak dan lain-lain dan tekton dan lain-lain itu ya saya lebih suka bagaimana kemudian program itu dibentuk. Jadi saya justru tertarik dengan misalnya proyek yang ini cuma kecil gitu ya 2 lantai, tapi bagaimana saya melihat di antara kolom-kolom itu mereka berusaha melubangi sehingga banyak taman-taman kecil itu. Terus yang ini juga sangat-sangat menarik bagaimana program ruangnya itu mengikuti sirkulasi yang meliuk-liuk gitu ya, karena dia kan basically sirkulasi itu kan linear gitu ya, kita kok mengikuti side-nya. Kalau menurut saya sih kayaknya side gitu. Dan sisanya itu yang kemudian dilubangi. Dan ini yang saya paling tertarik sebenarnya yang ini. Bagaimana kemudian dari kita bicara permeable lubang-lubang itu tadi, kita juga bicara struktur bangunan yang dia step back ke belakang gitu ya. Dan kita bisa lihat
strukturnya sebenarnya kolomnya tetap gitu, kolomnya kelap, tapi dia kesannya seperti berubah-ubah, tapi sebenarnya tidak. Menurut saya ini keren sekali. Dan yang terakhir ya tentunya ketika tiba-tiba ruangannya juga berubah, ruang kamarnya itu juga berubah. Saya sangat mengapresiasi kita perlu eksperimen-eksperimen yang seperti ini. Ini yang saya bilang di paper kita, mungkin tahun 95 itu krisis ekonomi itu blessing in disguise gitu, kita ditunda gitu. Tapi kita tahu-tahu udah naik ini. Nah, ini dari sini kita pindah ke sini. Indonesia ini benar-benar menuju kondisi yang akhirnya di Goldman Sachs disebut sebagai bagian dari Next 11, bukan superpower tapi sidekicknya superpower, karena superpower yang baru adalah BRIC. Jadi kalau BRIC itu Batman, kita itu Robinnya, katanya begitu, dan itu sebenarnya scary gitu. Kita akan menuju pertumbuhan ekonomi yang akan semakin mendekati G7, sementara yang superpower lainnya itu meninggalkan G7, termasuk China. Nah, di sini sebenarnya saya menunjuk ke Progress and Poverty. Jadi ini buku sangat lama dan saya nggak ingin membahas ini. Tapi ada satu pelajaran yang interpretasi saya, selalu ada economic opportunities. Kita mulai dari economic boom, kita mulai merasakan itu tahun 90-an, hancur terus tahun 2000-an, sekarang kita mulai lagi. Terus muncul middle income contraction. Ini terjadi sekarang, bahwa middle income kita mulai bisa jalan-jalan ke Eropa. Banyak teman-teman kita yang tahu-tahu bisa jalan-jalan ke Eropa. Mayoritas, jadi kita udah nggak bicara orang seperti ini. Nah, ini akan sampai di namanya middle income trap, di mana ketika kita tidak cukup berhasil menuju finansialisasi, ekonomi kita akan trap di situ dan tidak bisa naik lagi. Dan setelah itu ada middle income decline dan kemudian loss decade. Dan ini contohnya banyak, terutama kalau yang dulu Jepang, kalau sekarang yang menuju ke sana Korea Selatan. Dan itu sebenarnya memunculkan masalah yang lebih ngeri lagi, demographic challenge-nya. Satu, rapid urbanization, kita sudah mengalami itu, kita sudah mengalami kontraksi ekonomi. Terus ketika rapid urbanization, generasi kita akan mulai mengalami ini, populasinya mulai menurun, growth-nya, terus gendernya mulai imbalance, karena jumlah anaknya semakin sedikit, orang akan memilih tergantung lokasinya di mana. Di Cina orang lebih memilih, di RRC orang lebih memilih laki-laki sehingga laki-lakinya lebih banyak. Di pecahan usia lebih memilih wanita karena wanita dianggap bisa memelihara orang tuanya nanti bisa jadi ini, dan itu akan mengulangi menuju ke minus population growth, aging population, dan ini yang terjadi sekarang di Hong Kong dan di Jepang. Dan ini itu akan meng-create masalah yang luar biasa. Jadi sebenarnya saya cukup mengapresiasi ketika di buku ini ada pembahasan tentang masa lalu gitu. Tapi menurut saya kita juga perlu untuk kemudian meneropong ke masa depan, karena kita hidup di momentum yang sangat-sangat dinamis dengan masalah-masalah yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini di sini saya mengambil kesimpulan saya bahwa tadi saya bicara tentang micro-housing, co-living, co-housing itu sekarang sedang berjalan. Mungkin di Indonesia belum terlalu populer, tapi tidak akan terlalu lama muncul di Indonesia. Itu merespon kebutuhan baru. Sementara buku ini bicara tentang kos-kosan yang juga dia mengeksplorasi tipologi-tipologi baru. Nah, penting untuk kemudian kita bicara tentang menciptakan fungsi-fungsi baru yang memang belum ada gitu. Dan buku seperti buku kos-kosan yang terkesan remeh ini bisa menjadi modal dasar kita untuk bicara, sudah tidak bicara lagi arsitektur seperti yang kita bicarakan 10-20 tahun yang lalu, yang lebih kontekstual dengan zaman kita sekarang. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mungkin Mas Andi ada yang mau ditanggapi, silakan. Menarik sekali, menurut saya langsung nyambung ke Bu Audrey aja, karena ini saling melengkapi Mas Eka dan Mas Bu Audrey. Baik, silakan Bu Audrey, saya persilakan untuk waktunya. Jadi sebenarnya ketika saya mendapatkan buku ngekos ini, saya cukup bingung sebenarnya. Kalau kata orang ini buku yang gampang, enak dibaca gitu. Tapi menurut saya justru merasa terusik dengan cara pengaturan layoutnya gitu. Dan saya berusaha memahami gitu. Ketika baca ini sebenarnya diatur berdasarkan apa toh gitu. Jadi buku ini bercerita diantaranya ternyata tidak hanya cerita tentang 6
rumah kos yang ada di Keputih, tapi ada beberapa yang lain. Wah, ini sebenarnya juga si ngekos ini nggak hanya bercerita tentang ini, tapi cerita tentang yang lain-lainnya. Jadi dari timeline tadi yang sudah ditunjukkan Mas Eka tadi juga kita tahu bahwa dia bercerita tentang lain-lainnya gitu. Lalu saya ini metafor saya seolah-olah karena kalau kita lihat di sampul bukunya itu kayak ada lubang gitu. Terus menunjukkan sesuatu di belakangnya, lalu saya kayak ngetok gitu. Tapi ini yang saya ketok ini otaknya Mas Anas sama Mas Andi nih, tok. Ini apa sih maksudnya gitu. Gitu. Jadi tolong dong ngobrol gitu. Jadi saya tok gitu. Nah ternyata setelah saya coba lihat lagi, ini buku ini nuakal banget. Dan saya sempat kayak mendengar yang Pak Eko dan Pak Revi kemarin bilang, Pak Eko bilang buku ini subversif gitu. Iya sih bener ini subversif gitu. Jadi ternyata ada yang bolak-balik dari apa yang disampaikan oleh buku ini gitu. Lucunya gini, buku ini terdiri dari 9 kamar. Arsitekturnya 6 jilid gitu. Jadi ketika melihat arsitektur dilihat sebagai buku yang ada jilid-jilidnya gitu, jadi kayak Musashi atau Harry Potter atau apa kayak gitu. Nah, sementara ketika melihat buku isinya 9 kamar gitu. Jadi wah ini wolak-walik ini. Jadi 9 dan 6 juga wolak-walik gitu, apa ya kebetulan atau memang direncanakan kayak gitu. Jadi kayaknya lebih karena kebetulan ya. Nggak tahu, nanti bisa dikomentarin. Jadi saya melihat di buku ini kalau kita membaca keseluruhan baik dari komentarnya yang di prolog maupun epilog juga di dalamnya sendiri, ini bicara tentang perubahan, bahwa rumah kos itu buku ngekos ini bukan sekedar buku arsitektur, tapi buku yang mengajak kita berpikir untuk bisa progresif. Itu yang saya lihat. Ini tidak bicara tentang hanya arsitektur gitu, tapi bicara tentang banyak hal. Jadi saya melihatnya ini berpikir progresif dalam 9 kamar dan hidup progresif dalam 6 jilid gitu. Jadi mikirnya di kamarnya si buku ini ngekosnya, terus menunjukkan kehidupan progresif yang ada di 6 jilid yang ada di rumah-rumah kos itu tadi yang punyanya Pak Iwan dan rekan-rekan dan saudara-saudaranya itu tadi. Oke, terus ada sesuatu yang menggelitik juga yang diklaim gitu dari buku ini baik oleh Mas Anas maupun Mas Andi, bahwa ada pemikiran Nusantara di situ gitu. Apa sih ini yang Nusantara ini apa? Apakah hanya sekedar karena bahannya bata, natural atau dia bernafas, itu Nusantara gitu. Setelah saya baca, no, ini bukan sekedar Nusantaranya, bukan sekedar dari itu gitu. Jadi kenusantaraan itu bisa kita baca di bagian yang cerita tentang indekos, ngenger, dan kerasan gitu. Jadi kos, meskipun awalnya tadi Mas Anas juga cerita bahwa ini asal katanya bahasa Belanda, tapi ketika orang Indonesia yang melakukan itu, anaknya dikoskan gitu ya, prinsipnya yang dilakukan itu adalah bukan prinsip orang Belanda gitu, meskipun itu adalah kata-kata dari Belanda gitu misalnya. Yang ada itu adalah ngenger. Jadi si tokoh-tokoh yang diceritakan itu tadi Pak Karno gitu ya, itu dikoskan atau mahasiswa-mahasiswa Belanda itu, mahasiswa Indonesia itu dikoskan ke orang-orang Belanda, dikasih istilah makan di dalam gitu, artinya ya wes jadi keluarga di situ gitu. Pelajarilah cara berpikirnya. Jadi itu sebenarnya apa yang ada di konsep ngenger. Jadi kalau kita lihat konsep yang ada di Barat, mungkin communal living atau social living itu alasannya sangat ekonomi gitu. Sementara ngenger
atau in the cost yang tadi itu tidak semerta-merta hanya ekonomi. Jadi ada harapan bahwa akan ada suatu progres yang didapatkan ketika si anak ini dikoskan atau pemikir cendekiawan ini ngekos gitu. Jadi mereka memilih community, mereka memilih siapa yang dikoskan, bapak kosnya siapa gitu. Sehingga ada pemikiran di situ dibilang di dalam buku ini diceritakan akhirnya si anak-anak inilah yang mencetuskan Sumpah Pemuda, yang mencetuskan Indonesia gitu. Betapa besar gitu hasilnya gitu ya, milestone banget gitu. Terus ada istilah kerasan gitu ya. Nah kerasannya ini nggak dwelling gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi rumah gitu ya, kalau kerasan ya nggak pindah gitu. Tapi kerasannya ini kerasan pada kesementaraan itu tadi gitu. Jadi dia yakin bahwa dia ada di situ untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu perkembangan yang lebih baik. Dia butuh kerasan, dia butuh kenyamanan, kerasan dia. Karena kalau kita baca dari yang pengalaman penggunanya, memang ada unsur kerasan itu. Dia baru masuk sampai mau lulus, bahkan ada yang sudah hampir wisuda, dia di situ terus. Tapi dia yakin dia tidak bakal di situ terus gitu. Jadi kerasannya ini bukan yang duel. Kalau orang benar-benar duel itu ya udah ngerut di situ gitu, ngoyot gitu kan. Jadi ngekos ini sebuah filosofi. Makanya tadi Mas Anas bilang kita ini hidup di dunia ini ngekos gitu. Jadi satu saat kita akan pergi gitu kan. Jadi ini adalah tawaran tentang sebuah teori. Jadi kalau kita mau ngomong itu adalah arsitektur tipologi, ini bukan sekedar ngomong tipologi yang kalau kita membicarakan tipologi itu tatanan ruang, ada lorong, ada macam-macam, bukan masalah itu, tapi ada hal yang lain yang lebih filosofis dari situ. Dan itu yang dijungkir balikkan. Jadi kos-kosan, tadi ada yang ngekos dan ada kos-kosannya gitu. Sifat dari kos-kosannya ini komunal, sangkil, setempat, dan adaptif. Kalau di buku ini masih pakai istilah efisien ya. Nah, sangkil itu tepat sasaran gitu. Jadi ada hal yang ya ini efisiennya bukan masalah hanya ruang yang kecil yang enak, bukan itu saja, tapi si kos-kosan ini punya sesuatu yang bisa tepat sasaran. Ngapain sih mahasiswa itu kos? Karena dia mau dekat dengan kampus, karena dia mau mencari suasana belajar, dan itu dilihat. Terus ada lagi si stakeholder yang lain yang punya. Jadi ini benar-benar tepat sasaran baik bagi yang ngekos maupun yang punya kos-kosan gitu. Terus ada hal-hal yang seperti kesetempatan. Jadi itu yang membuat jadi sangat mempedulikan iklim gitu, dan itu yang dikulik oleh sang peneliti Pak siapa yang dari Brawijaya, jadi tentang thermal gitu, terus adaptif gitu ya. Jadi ada di dalam buku ini sebenarnya ada isu-isu itu yang dibicarakan, dan itu sangat kaya. Jadi saya bilang buku ini sebenarnya waktu kita dapat buku ini, karena tadi ada 9 kamar, mungkin bisa dibilang ini dapat 9 buku gitu ya. Jadi lalu saya bertanya, ini cara bacanya gimana? Apakah seperti buku ini tentang teori kayak bukunya intro ini ya, kebetulan saya mengajar tentang teori arsitektur di kampus. Jadi apakah seperti Poetic of Architecture yang cerita tentang beberapa cara untuk merancang arsitektur, terus kita membacanya juga nggak harus urut gitu. Terus atau buku yang kedua yang harus dibaca dulu depannya, lalu kita membaca belakangnya nggak harus urut, atau seperti bukunya Renzo Piano
yang ini Art of Making Buildings ini benar-benar acak, bisa dibaca mulai dari mana gitu. Jadi ketika saya melihat bukunya, di situ saya yang paling terusik sama si kamar-kamar itu gitu. Dia punya ada kamar 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Lalu ada epilog dan ada prolog gitu. Prolog dan epilog. Membacanya gimana? Apakah harus prolognya dulu, lalu urut baca si kamar-kamar itu, jadi ngelewatinnya harus hierarkis gitu. Setelah itu baca epilognya, atau begini, tetap baca dari prolognya, lalu kita lewat, milih mau masuk kamar 2, mau masuk kamar 4, nggak masuk kamar 3, mau random gitu. Terus setelah itu baca epilognya. Atau sebenarnya ini 3 hal yang berbeda, si epilog sendiri, si prolog sendiri, lalu kita bisa membaca tengah-tengahnya itu random, mau ya lewat, tapi misalnya kita milih kayak masuk ke kamar kos-kosan, ke rumah kos gitu. Kita nggak harus memasuki si kamar 1 dulu untuk ke kamar 2 gitu. Jadi bisa random masuknya, jadi bisa langsung 4 dulu, bisa 9, lalu kembali ke 6, lalu ke 1. Apakah bisa seperti itu lah? Dan saya lakukan percobaannya itu. Oke, kalau saya baca yang kamar 4 dulu, saya ngerti nggak? Apakah itu membuat saya harus ke kamar 1 ketika saya ke kamar 4? Kalau apa yang dibicarakan adalah si filosofi, si ngekos itu tadi gitu. Ternyata bisa. Jadi kalau di daftar isi itu kebetulan tiap kamar itu nggak ada judulnya. Ya, kalau kita ngelihat di daftar isi. Tapi waktu kita buka di bukunya itu, di setiap lembar hijau yang ada gambar pintu itu ada tulisan di bawahnya kecil. Dan saya menganggap ini nama kamarnya. Jadi ada kamar awalan, ada kamar yang bicara tentang rumah kos, ada kamar tentang pemiliknya, komentar pemiliknya, ada pengguna, ada peneliti, lalu ada jelajah desainnya. Terus jadi ini membacanya ini ya, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kamar-kamar itu ada tentang proyeksi apa yang ke depan, retrospeksi dari Andi Rahman sendiri gitu. Terus ada tentang pengguna. Jadi saya mikir, ini kamar-kamar ini. Berarti kalau saya ingin tahu tentang apa yang dikatakan peneliti tentang rumah-rumah kos itu gitu, tentang ngekos itu, saya bisa langsung lompat nih, jalan ke selasarnya itu, langsung lompat pilih kamar peneliti ini dan langsung baca yang ada di situ. Ternyata benar, meskipun kita membaca peneliti ini, kita menemukan tadi isunya, kesetempatan dan kenusantaraan. Lalu saya nyoba baca lagi yang lompat ke yang ke-9, yang akhiran. Sama, ternyata langsung saya bisa ngerti, tapi saya langsung masuk akal sih, karena akhiran itu ngomong kesimpulan, jadi dia pasti akan ngomong sesuatu yang dibicarakan di awalan. Oke, gimana kalau saya masuk ke kamar pengguna gitu? Ternyata wawancara yang ada ditulis di situ, meskipun sebenarnya saya merasa kurang puas ya dengan apa yang ditulis di kamar pengguna itu, karena nggak tahu apakah memang sudah dipilih oleh Mas Anas dan Mas Andi, tapi pertanyaannya itu beberapa terlalu singkat gitu untuk bisa kita menyimpulkan bahwa ini kenusantaraan, ini tentang kerasan atau gitu tadi, kesementaraan atau ngomong tentang adaptif gitu. Tapi ada di beberapa, jadi nggak selalu di jilid 1 di rumah kos yang jilid 1 ada jawaban tentang itu gitu. Tapi ada beberapa hal gitu, kita bisa menemukan jawabannya di beberapa jilid. Tidak semua, artinya gini, tidak setiap jilid punya jawaban terhadap apa yang ada di atas tadi, filosofi yang ada di atas tadi, tapi ternyata ada semua gitu. Oke, berarti benar. Ini semua ngomong tentang ini semua benar-benar seperti kamar gitu ya. Jadi bagaimana sih
si pembuat buku ini, Mas Anas dan Mas Andi, memberi judul tiap bagiannya itu sebagai kamar, benar-benar seperti kamar kos gitu. Jadi nggak ada hierarki kan, jadi nggak lewat gitu. Jadi nggak harus lewat awalan baru baca rumah kos dulu, baru baca pemilik dulu. Mau baca yang mulai dari kamar yang mana saja, silahkan gitu. Jadi saya melihat dari situ dan itu unik sekali menurut saya. Terus orientasinya bagaimana dong? Kalau kita ngomong bahwa rumah kos ini sesuatu yang komunal, lalu saya bertanya secara metafor. Oke, berarti si kamar-kamar 9 itu mana yang komunal? Apakah epilog dan prolog itu yang dianggap komunal? Apa itu komunal? Ruang komunal menurut Andi Rahman dan Anas. Saya mencoba melihat yang dianggap komunal oleh dua penulis buku ini gitu. Andi Rahman menulis dalam bangunannya, si Anas menulis dalam tulisannya gitu ya. Jadi komunal itu adalah tempat di mana si semua penduduk kos itu masuk gitu ya. Jadi si ruang ini ruang yang terbuka, selalu bisa didatangi oleh siapa saja, gampang dilihat karena tidak membuat orang perlu merenung atau apa gitu ya. Jadi ya sudah masuk dinikmati aja dengan nyaman gitu. Jadi dari kamar-kamar itu tadi ada nggak yang kayak gitu, yang selalu setiap orang habis dari kamar itu kembali ke tempat itu gitu, terus dan dia dinikmati dengan santai bisa gitu. Ternyata memang ada di kamar-kamar itu tadi yang sifatnya seperti ruang komunal tadi. Satu ruang ini, kamar si jelajah desain ini paling enak lah kalau untuk mahasiswa arsitektur ya. Mau lihat gambar, nggak mau lihat tulisan gitu. Jadi selalu kembali ke sini. Dan letaknya ini lucu, ini di kamar 6 gitu. Jadi dia nggak di depan, dia di tengah-tengah. Jadi kayak kita masuk dulu baru ketemu itu sih barang yang kita referensi, kita sering datengin dan gampang dimengerti gitu. Paling gampang dimengerti. Si ruang ini cerita tentang rumah berjilid-jilid itu, rumah kos 6 jilid itu, dan menjengkelkannya sih, menjengkelkan secara baik ya ini ya. Ini paling banyak di dalam satu buku ini mengambil tempat paling banyak. Jadi benar-benar kayak public space gitu, lega gitu banyak, dan yang ditunjukkan desain-desain semua. Dan yang lucunya, yang lain-lain dikasih gambar pintu. Nah, si rumah yang berjilid-jilid ini dikasih gambar jendela. Jadi, oh gitu toh. Entah itu maksudnya memang begitu. Jadi kayak ngintipo ini gitu. Jadi kayak jendela ke rumah kos jilid 1, jendela ke rumah kos jilid 2, jendela ke rumah kos jilid 3. Jadi setelah kita dihadapkan pada sesuatu yang pintu, lalu masuk ternyata banyak jendela-jendela gitu. Jadi si jelajah desain ini adalah tempat yang kita balik lagi ke situ. Dan menurut saya iya, bahkan ketika kita masuk ke dalam kamar-kamar yang tadi, ada pembicaraan misalnya yang tentang pengguna gitu. Dia ngomong tentang yang saya ketawa sendiri sih waktu itu membaca, di situ dia tulis penghuninya itu dia berharap lantainya nggak grill semua, sakit pakai kalau telanjang kaki, tapi jadi harus pakai alas kaki, dan dia takut kalau pas jalan terus ada barang-barang kecil yang dia bawa kayak ballpoint atau HP jatuhnya itu sampai ke bawah gitu, berobos lewat grill itu. Terus saya ini penduduk rumah kos berapa ya? Terus akhirnya saya balik ke si jelajah desain ini untuk melihat si rumah kos yang dibicarakan itu. Oh iya, ada grill-grillnya. Jadi kayak setelah kita masuk ke kamar membaca, ini ngomongin tentang yang mana ya? Oh, tentang yang jilid itu. Lalu kita balik ke yang jelajah desain itu. Jadi ini benar-benar ruang komunal ini si yang
jelajah desain ini. Lalu yang kedua tadi yang cerita tentang bukan tentang jilid-jilid itu, tapi tentang proyeksi ke depan. Jadi ada yang di Pontianak, ada yang di Malang, ada yang di Pasuruan kalau nggak salah ya. Di situ ada kayak bentuknya dia sama dengan yang jelajah, jadi seperti kamar 6 tadi. Si kamar 8 ini juga menceritakan tentang desain-desain dan cukup gampang dinikmati secara visual gitu. Kalau biasanya saya ingat zaman saya kuliah itu kalau nyari buku nyari yang paling banyak gambarnya gitu. Kebiasaan jelek anak arsitektur. Karena kalau sekarang nyari Pinterest gitu ya, langsung lihat gambarnya gitu. Jadi ini termasuk tempat yang jadi referensi gampang untuk kita dari apa yang diceritakan. Oh, dia refer ke salah satu rumah, misalnya cerita tentang rumah yang di Malang gitu, terus kita melihat yang ada di situ gitu. Jadi ada 2 ruang komunal di sini, ruang komunal yang cerita tentang desain 6 jilid itu, dan ruang komunal yang cerita tentang bayangan ke depan, jadi proyeksi ke depan gitu. Dan ternyata prolog dan epilog ini saya lihat prolog dan epilog ini benar-benar bisa kita nikmati sebagai sesuatu yang lain juga gitu. Jadi tidak perlu berurutan, tapi melihat ke dalam, ke rumah-rumah itu tadi. Jadi saya memberi judul kamar-kamar itu, saya simpulkan gitu ya, di ruang komunal yang ini, kamar ini adalah galeri karena bercerita tentang banyak desainnya, lalu dan impian, tujuan ke depannya bagaimana. Kalau kita baca di sini, di bukunya itu masa depan, yang quotation-nya di terakhir itu masa depan, cara terbaik untuk melihat masa depan adalah dengan menciptakannya gitu. Jadi ada 2 hal, yang sekarang dan yang akan datang, yang kita bisa lihat dengan gampang. Dan semuanya ini kalau kita mau memutuskan untuk langsung ke sini, kita pun bisa melihat kenusantaraannya tadi yang ditawarkan. Yang ini juga sementara yang kamar 1 itu memorabilia, cerita tentang gimana dulu ketemu sama Pak Iwan, jadi how I meet your kalau yang cerita anak-anak milenial, your mother gitu ya, bagaimana ketemu dengan Pak Iwan, terus apa itu rumah kos gitu ya. Jadi hal-hal yang gimana awalnya dulu berpikir tentang itu. Terus kamar 2 bicara tentang idealisme. Jadi di sini ada rethinking, ada proses rethinking di situ dari baik Pak Anas maupun Pak Andi. Jadi apa itu rumah kos, apa itu ngekos gitu. Jadi seperti manifesto gitu, semacam statement yang kuat tentang apa itu ngekos gitu. Belajar dari apa yang ada sebelumnya. Sementara kamarnya pemilik ini saya melihatnya itu kayak gym, karena di situ terjadi perubahan pandangan dari si pemilik itu. Jadi pemiliknya tadinya sangat melihat sesuatu sangat uang gitu, sangat ekonomi gitu. Tapi setelah bergaul dengan Mas Andi itu kayak diajak nge-gym, bukan, ayo memanusiakan manusia gitu. Jadi pandangannya berubah gitu tentang si ngekos ini. Jadi keracunan idealisme itu tadi gitu. Meskipun ya tetap sudut pandang dia tetap investasi gitu ya, tapi dia bisa melihat, oh ternyata kalau rumah kos itu untuk wanita, kok kenapa kok arsiteknya tanya ini untuk wanita atau untuk pria gitu, beda ya gitu. Ternyata kalau arsitek yang merencanakan, yang dipikirkan banyak gitu. Jadi ada pandangan yang melihat bahwa ada perubahan, jadi progres dari si pemilik sendiri itu juga ada. Sementara kamar 4 saya melihatnya sebagai kamar curcol gitu, karena ada Mas Anas yang mewawancarai pengguna, dan penggunanya itu
sebenarnya ya nggak terlalu ngomong tentang, nggak seluruh dari omongannya itu nggak ngomong tentang si desain itu atau misalnya ruang komunalnya, dan karena ada yang ngomong tentang wifi-nya, ada yang ngomong tentang harganya, jadi macam-macam sebenarnya yang diceritakan di situ. Tapi kita bisa melihat insight dari apa sih sebenarnya yang penting buat buat seorang yang ngekos itu zaman sekarang. Dan yang lucu, kalau misalnya kenusantaraan itu adalah ruang komunal, adanya ruang komunal, berarti si ruang komunal ini harusnya kepake gitu, karena secara culture mungkin butuh ruang komunal itu gitu. Nah, itu yang saya agak kurang bisa mendapatkan sebenarnya dari kamar ini gitu. Tapi ada cerita yang lucu, salah satu penghuni yang entah lupa saya jilid keberapa, dia bilang bahwa mereka menggunakan si ruang komunal ini sampai malam, terus ditegur sama Pak RT gitu. Jadi, ini ada bukti bahwa si ruang komunal ini benar-benar dibutuhkan oleh anak kos ini gitu. Jadi apakah ruang komunal itu fungsinya sama dengan ngekos yang mereka jadi diskusi terus menghasilkan suatu progres pemikiran itu tadi, itu yang tidak saya dapatkan dari kamar pengguna ini tadi gitu. Jadi mungkin ada, tapi mungkin enggak. Kalau yang sepanjang yang saya baca tidak cukup saya melihat bahwa tidak ada bukti gitu bahwa di situ di ruang komunal itu terjadi diskusi gitu, bahwa itu dipakai ya. Jadi kadang ada yang masak gitu terus di ruang komunal itu sekaligus sambil ngobrol gitu. Jadi konsep atau pernyataan tentang arsitektur Nusantara yang butuh ruang komunal itu mungkin bisa digali lagi gitu. Jadi menurut saya si kamar ini bisa jadi satu buku lagi gitu ya. Jadi kamar-kamar ini seolah, kalau saya lihat sih kayaknya satu kamar ini bisa jadi satu buku lagi. Jadi mungkin jilidnya lagi nanti si Mas Andi dan Mas Anas bikin itu cerita tentang kamar 1, cerita tentang kamar 2, nggak tahu saya. Oke. Yang lagi satu kamar lagi tentang meditasi. Ini saya bilang ruang meditasi karena terus cerita tentang pemikiran kembali, retrospeksi dari apa yang dipikirkan oleh Andi Rahman dan Anas gitu ya, tentang si idealisme itu tadi. Dan si prolog dan epilog ini adalah tetangga-tetangga yang gosipin si rumah itu tadi gitu, ternyata gitu. Jadi setelah saya baca ada tulisannya Gede, ada tulisannya Eka sendiri, ada tulisannya Jo gitu. Masing-masing mengomentari, jadi kayak ngerasani gitu. Oh, itu ada rumah kos ini pemikirannya kayak gini, terus punya pendapat sendiri tentang apa itu kos, punya pendapat sendiri tentang communal living, gitu, pendapat sendiri tentang arsitektur Nusantara. Jadi ini tuh kayak ya rumah di tengah hutan, di apit hutan-hutan, epilog dan prolog, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya cukup rumit ya. Ketika saya membaca prolog dan epilognya itu, prolog dan epilognya itu sendiri alot-alot gitu. Si bukunya sendiri yang 9 kamar itu malah menurut saya kalah alot sama prolog epilognya itu. Jadi ini barang-barang yang bisa dinikmati sendiri-sendiri, dan bisa jadi si prolog dan epilog itu bisa jadi referensi sendiri untuk pemikiran-pemikiran tentang arsitektur Nusantara, ngekos dan lain-lain ya. Oke, jadi saya simpulkan ngekos ini ngomong tentang Nusantara yang urban gitu. Kebanyakan kita ketika ngomong tentang arsitektur Nusantara, kita ngomong sesuatu yang di rural gitu. Tapi ternyata Nusantara itu punya urban gitu. Terus apa itu? Ngekos kalau menurut Mas Andi sama Mas Anas ini, jadi tempatnya itu adalah hidup progresif secara komunal. Jadi kalau kita lihat di kota-kota lain gitu yang di luar Nusantara misalnya, progresif sendiri-sendiri gitu, masing-masing punya ambisi sendiri-sendiri gitu. Nah ini kayak
ya kebetulan ini rumah kos untuk mahasiswa. Apakah akan sama ketika rumah kosnya itu rumah kos buruh gitu ya, nanti itu bisa jadi bahan sendiri. Dan kalau Mas Andi dapat proyek yang rumah kos buruh gitu, barangkali terus harus ada komunal dan bahwa ada kekuatan progresif yang dihasilkan oleh ruang komunal itu tadi gitu. Dan ini si 9 dan 6 yang bolak-balik ini tadi adalah membicarakan tentang keabadian dalam kesementaraan gitu. Jadi kenapa? Karena Mas Andi bilang di bukunya ini bukan tentang proyek mau besar atau kecil, tapi dalam merancang itu adalah yang penting penghayatan dan konsistensi. Nah, itu adalah sebuah keabadian. Sementara Mas Anas bilang dunia ini adalah rumah kos. Suatu saat kita akan pergi. Jadi ada suatu keabadian yang diusahakan, jadi pemikiran yang konsisten, tapi suatu saat kita akan pergi. Jadi ada kesementaraan. Jadi kesementaraan dan keabadian ini sebagai dua hal yang saling terkait. Kalau saya lihat dari buku ini ya, setelah saya membaca dan merenungkan. Jadi sebagai endingnya, ngekos, kerasan yo kerasan, ning ojo ngoyot. Jadi nikmatilah apa yang ada sekarang, apa yang kalian ketahui sekarang, apa yang kita ketahui sekarang, tapi jangan puas dengan apa yang kita tahu sekarang. Jadi itu adalah prinsip si ngekos itu dan apa yang diungkapkan di buku ngekos ini. Oke, dari saya itu, monggo dikomentari. Terima kasih Bu Andre. Silakan mungkin Mas Andi dan Mas Anas mau mengomentari tanggapan dari Mas Eka dan juga Bu Alfred. Silakan Mas. Ya luar biasa sih, memang terima kasih banyak ini Mas Eka dan Mbak Alfred, benar-benar di luar ekspektasi saya ya. Tapi memang inilah Pak, saya ketika ingin dibedah Bu Alfred sama Mas Eka, memang saya sudah yakin ya bahwa nanti akan ada hal banyak insight buat saya dan audiens gitu ya. Baik itu dan yang paling penting juga sudut pandang yang yaitu yang saya tidak menyangka itu tadi ya. Jadi ada sudut pandang yang sangat berbeda, sangat kritis, banyak masukan juga yang saya terima tadi sama Mas Ana, insya Allah. Jadi terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin Mas Anas juga bisa ini kasih tanggapan. Mas Andi. Jadi dari yang Mas Eka tadi yang melihat bahwa bagaimana kecenderungan orang berumah tinggal itu dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi dari generasi kakek yang rumahnya rata-rata besar, kemudian makin kecil. Yang tadi kemudian bahwa nanti yang kita butuhkan itu ya micro housing, co-living, co-housing gitu. Jadi cara berpikirnya bukan dari rumah-rumah pribadi yang kemudian dibikin seperti apartemen, tapi dalam cara hidupnya itu yang co-living itu dari seperti rumah kos itu kan. Kita bikin misalnya rusun apa itu kan ya masih seperti rumah itu yang kemudian cuma dibikin dalam bentuk yang lain. Tapi cara hidupnya ya masih tetap seperti di rumah yang landed itu. Kalau di rumah kos kan kamar-kamar pribadi, lalu ada tempat komunal. Ya mungkin itu jadi apa ya? Jadi PR buat kita juga. Jadi mungkin ya sekarang mungkin masih belum sih, tapi 10 tahun lagi atau bahkan di masa depan nanti suatu saat pasti dibutuhkan. Saya boleh nambahkan juga, Bu. Jadi tadi sangat menarik juga ya ketika ada 96 tadi. Itu memang kita nggak kepikiran. Jadi memang, tapi yang masalah jilid dan kamar itu memang sengaja. Jadi kita, Mas ini kan kos-kosan
saya beri nama jilid-jilid. Ini kan buku kan berarti. Jadi yang bukunya kita balik aja kamar gitu ya. Jadi supaya itu bolak-balik ya. Ini bukunya ngomongnya kamar tapi kos-kosannya ngomongnya jilid gitu. Tapi yang 9 kamar sama 6 itu kita nggak kepikiran tadi. Jadi pembacaannya tadi juga sangat baru ya. Jadi saya melihat iya ya bisa dibaca seperti ini ternyata ya. Jadi saya iya ya. Jadi saya yang nyusun sama Mas Anas jadi bisa juga ya. Itu kan loh Mas, beli satu buku dapat berapa itu tadi? 9 tambah 2, 11. Epilog sama prolognya. Iya, betul. Epilog sama prolognya itu sudah ini konten sendiri sudah itu. Makanya ngerasani. Makanya gini, mungkin ini saya juga ceritakan ya. Jadi ketika saya memberi draftnya yang buku ngekos ke teman-teman yang nulis prolog dan epilog gitu ya, Mas Eka dan teman-teman semua ini. Ini ada beli Mangdi juga kayaknya ini yang di sini. Jadi itu kan sebenarnya sudah kita hitung jumlah halamannya itu sudah kita hitung, yang kaitannya kan sama ini produksi. Jadi sudah ada kesepakatan sama ini yang nyetak ya. Jadi nanti tidak boleh lebih dari 448 halaman karena 448 halaman itu jumlah maksimal yang harganya bisa nggak terlalu mahal gitu ya. Nah setelah kita kirim ke teman-teman ini ternyata kan tulisannya luar biasa. Mas Eka sama Mas ulasannya banyak banget nih. Beli Mangdi itu kita waduh ternyata di luar ekspektasi kita. Waduh gimana ini, akhirnya kan win-win solusinya itu sama desainer grafisnya itu yang susah payah. Jadi desainer grafisnya kan, Pak ini gimana Pak, soalnya kelebihan dari jumlah halaman, tapi kan saya nggak mau dipotong, jangan itu nggak boleh dikurangi pun karena itu tulisan dari kontributor itu harus utuh gitu. Akhirnya dia yang bersusah payah nge-layout itu kan, sampai akhirnya pun teksnya juga nggak bisa besar, fontnya nggak bisa besar dan layoutnya ditata itu. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Eka ada yang mau ditambahkan mengenai yang epilog dan prolog yang cukup panjang. Saya juga penasaran apa yang dilihat dari Mas Eka mengenai buku ngekos ini, Mas. Terus kalau saya sih sebenarnya prolog saya kan ya presentasi saya tadi itu makanya saya agak curang gitu. Nggak ngambil baru. Cuma ini menarik sih, tadi waktu saya lihat presentasinya Mbak Altri itu juga saya jadi ingat zaman dulu kan, mungkin jarang ya, tapi ada kan yang tipe-tipe novel kalau baca sampai sini pilih jalan ke kiri apa kanan, buka halaman ini, saya jadi ingat itu. Betul. Tapi memang ada pilihan ya kan kita pilih gitu, saya jadi inget itu. Cuma memang waktu pertama kali saya dapat draftnya dari Mas Andi itu saya memang agak bingung juga gitu. Terus waktu itu saya japri, kalau saya nulis ini saya bebas ya, maksudnya saya tidak ingin membahas bukunya gitu sebenarnya, karena menurut saya kayaknya kemarin juga sempat disebut Pak Eko Prawoto ya, ini sudah nggak perlu dibahas gitu karena sudah jelas gitu kan gitu. Jadi saya ingin lihat sisi yang lain gitu, bahwa memang dari awal saya merasa kos-kosan dan ngekos itu penting untuk dibahas. Dan kadang-kadang ada sebenarnya kebutuhannya adalah untuk menimbulkan sense of urgency gitu ya. Kita perlu membahas ini sekarang sebelum terlambat. Karena di luar sana itu sudah kayak gitu loh gitu. Nah, seperti itu. Tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri ya. Gitu. Jadi agak susah dan saya ya minta maaf kalau jadinya panjang, makanya saya juga sempat japri Mangdi juga kayaknya sama ini. Kok kita berdua ini agak susah ngerem loh. Mungkin itu aja. Tapi sangat menarik dan buku ini lucu ya, karena menurut saya mungkin kalau kita bilang preferensi atau penggemar atau fans itu mungkin bisa
ada orang yang suka kamar tertentu tapi nggak suka kamar yang lain gitu. Jadi kayak orang bisa milih gitu. Kayak menu makanan itu kan nggak semua suka ayam gitu, sukanya. Jadi saya pertama kali lihat itu gitu, karena terus terang saya bacanya juga nggak urut. Jadi saya baca yang saya kira-kira saya senang dulu gitu. Saya mulainya dari gosipnya teman-teman dulu, teman-teman ngomongin apa. Lompat kayak pilot, lompat ya apa gitu. Baru masuk ke tengah. Tapi asik. Jadi bukunya asik, seru. Dan buat saya juga berterima kasih diberi kesempatan nimbrung di buku itu dan juga di acara ini. Itu aja sih Pak. Tadi saya juga ya memang saya kenal Mas Eka sejak di Spirit 45 dulu tuh Mas ya. Jadi ya ini sih saya mengenal karakternya Mas Eka juga ini yang sangat detail ya, sangat runtut, kemudian datanya sangat kuat gitu ya, sehingga memang saya ingin dilihat dari sisi Mas Eka itu sebenarnya seperti apa buku saya, dan ini tadi benar-benar luar biasa ya masukan buat saya. Jadi saya juga nggak kepikiran ternyata sampai diteliti perkembangan dari jilid 1 sampai 6 mulai dari semua halnya diteliti gitu ya, sampai saya ternyata sampai seperti itu ya. Padahal kalau yang saya lakukan natural ya, memang tiap proyek saya harus saya kembangkan gitu ya, dari jilid 1 apa kelemahannya nanti saya akan istilahnya saya upgrade ya di jilid 2. Dan memang jilid 6 itu memang upgrade dari semua jilid karena dia yang ke-6. Jadi kita dari jilid 1 sampai 5 itu apa, itu di situ kita tuangkan di situ ya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, dan juga terima kasih atas ilmu yang menarik hari ini di hari libur. Cukup banyak juga teman-teman yang ikut hadir dalam acara hari ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GoPro.